Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur yang menyembur sejak tahun 2006 telah meluluh lantakkan 16 desa dan belasan pabrik di sekitarnya. Dampak luapan lumpur itu menyedot keuangan Lapindo Brantas, induk dari usaha PT Minara Lapindo Jaya, perusahaan yang memiliki konsesi wilayah kerja di Sidoarjo. Saat itu akibat luapan lumpur membuat Lapindo Brantas menjadi perusahaan yang tidak berharga sama sekali, lantaran besarnya biaya ganti rugi yang harus ditanggung. Perusahaan itu pun pernah akan dijual kepada Light Ltd dengan harga yang teramat murah. Meski transaksi tersebut kemudian dibatalkan oleh pihak otoritas, namun penjualan yang sangat murah itu mencerminkan bahwa saat itu Lapindo Brantas begitu tidak berharganya sebagai sebuah perusahaan, karena hanya akan mendatangkan kerugian. Luapan lumpur Lapindo itu hanya menimbulkan kerugian yang sangat fantastis. Disebut-sebut untuk mendanai ganti rugi atas luapan lumpur Lapindo dibutuhkan biaya hingga 11 triliun. Besarnya ganti rugi saat itu membuat perusahaan ini harus meminta bantuan kepada pemerintah. Bantuan itu hingga kini masih menyisakan utang sebesar 1,19 triliun. Utang itu sejatinya harus dilunasi pada Juli 2019 lalu. Namun luapan lumpur yang hanya membawa nestapa saat itu kini mendadak menjelma menjadi lumpur pembawa berkah. Belum lama ini Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan ada kandungan rare earth di lumpur Lapindo. Rare earth atau logam tanah jarang merupakan jenis logam yang tengah diburu di dunia. Rare earth ini dihargai ratusan kali lipat dibandingkan harga batu bara saat ini. Setelah diketahui luapan lumpur Lapindo mengandung harta karun yang sangat dicari oleh dunia, siapakah yang paling beruntung atas kekayaan alam ini? Bakri atau pemerintah yang menguasai? Atas temuan awal ini, siapakah yang berpotensi mengeruk cuan hingga kandungan logam sangat berharga ini terbukti? Pasalnya disebut-sebut sebagai ganti rugi berasal dari pihak Lapindo, sedangkan lainnya ditanggung oleh pemerintah. Kementerian Keuangan terus menagih utang yang dimiliki oleh perusahaan Abu Rizal Bakri berkaitan dengan lumpur Lapindo. Sebab perusahaan Bakri yaitu PT Lapindo Brantas In atau PT Minara Lapindo Jaya belum juga melunasi pembayaran utang kepada pemerintah. Padahal utang tersebut sudah jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2019 lalu. Namun 3 tahun berlalu, utang tersebut masih belum dilunasi. Bahkan nilainya bertambah dikarenakan denda dan bunga yang terus berjalan. Diketahui utang Lapindo kepada pemerintah sebesar 773,8 miliar dengan bunga 4%. Utang tersebut berasal dari dana talangan yang diberikan oleh pemerintah untuk ganti rugi bencana alam lumpur Lapindo kepada masyarakat sekitar pada tahun 2007 silam. Berjalannya waktu, pembayaran yang seharusnya dilakukan setiap tahunnya baru dilakukan sekali, yaitu pada akhir tahun 2018 lalu, yaitu sebesar 5 miliar rupiah. Sejak saat itu tidak ada lagi pembayaran yang dilakukan oleh pihak Lapindo meski terus ditagih oleh pemerintah. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah berencana untuk menyita aset milik Lapindo. Namun tentunya dengan melihat dulu nilai aset tanah yang dimiliki oleh Lapindo. Setelah ditemukannya kandungan rare earth di lumpur Lapindo, mungkinkah Bakri akan segera melunasi hutangnya pada pemerintah, atau lebih memilih menyerahkan sepenuhnya kekayaan Lapindo pada pemerintah?